Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Budi Prayoga dengan NIM 2208016073. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kasus pelanggaran terhadap doktrin ultravirus yang cukup menarik perhatian publik. Kasus ini terjadi pada PT Hampes Intermoda Transportasi Tbk, yaitu sebuah perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang transportasi laut. Di mana 3 direksi dari perusahaan ini, yaitu Agus, Bobby, dan Junaidi, menerbitkan surat jaminan perusahaan Linsen dan surat jaminan perusahaan Nelson yang mewajibkan PT Hampes Intermoda Tbk bertindak sebagai penjamin jika anak perusahaannya di kemudian hari gagal membayar sewa kapal. Perlu kita ketahui bahwa keputusan tersebut diambil tanpa persetujuan Dewan Komisaris. Akibat dari tindakan tersebut, PT Hampes Intermoda Transportasi Tbk mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Karena kerugian yang cukup besar tersebut menyebabkan PT Hampes Intermoda Transportasi memutuskan untuk menempuh jalur hukum sebagai upaya meminta pertanggungjawaban dari para direksi tersebut. Dalam perkembangan kasus ini, majelis hakim memutuskan bahwa para direksi telah melanggar prinsip ultravirus dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Nah, dalam kasus ini pula, saya berpendapat bahwasanya keputusan yang diambil hakim yang memutuskan para direksi terbukti telah melanggar prinsip ultravirus telah sesuai dengan fakta dan aturan hukum yang ada. Kunci utama yang menjadikan kasus ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar doktrin ultravirus adalah tindakan dari direksi perusahaan yang memberikan jaminan tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris. Padahal dalam pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perusahaan telah tertulis secara jelas terkait keharusan dari direksi untuk meminta persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum membuat perjanjian jaminan. Selain itu, keputusan hakim yang menyatakan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi juga telah sesuai dengan pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara penuh ataupun secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Pada dasarnya, jaminan perusahaan yang diberikan oleh direksi tanpa persetujuan Dewan Komisaris juga tidak memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu kausa yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu, akibat hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat kausa yang halal adalah perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Kasus ini memberikan pembelajaran yang sangat berharga khususnya untuk direksi-direksi perusahaan yang ada di Indonesia agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama keputusan yang dapat berdampak terhadap keuangan perusahaan. Mengingat para direksi pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan. Kasus ini juga memberikan pembelajaran pada komisaris perusahaan selaku pihak yang berwenang melakukan pengawasan atas jalannya perusahaan agar terus meningkatkan sistem pengawasan terhadap para direksi dalam pengambilan keputusan. Hal ini demi mencegah kasus serupa terjadi di kemudian hari. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin itu saja yang bisa saya bahas dan kita akan membahas kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.